Jakarta. Ya, tapi saya kira memang ada semacam jebakan dari istana tadi, karena saya kira mungkin istana juga sudah tahu. Ini kalau tidak dipaksakan dilantik di IKN, Pak Prabowo seumur-umur hidup tidak akan pernah mau ke IKN lagi begitu. Ini saya kira kekhawatiran semacam itu yang mereka munculkan sehingga kemudian didesak kalau kalau nggak segera dikepresnya nggak di ini kan nggak bisa dilantik di sana karena undang-undangnya kan pelantikan presiden itu memang di ibu kota negara, Bung Rocky. Ya karena itu mungkin Prabowo juga berpikir mungkin nanti setelah saya dilantik Jakarta ada istana di Kalimantan ya biarin wakil presiden berkantor di situ karena Kalimantan kan sekedar simbol keistanaan tuh. Jadi disebut aja bahwa istana presiden di Kalimantan itu adalah istana biasanya disebut istilahnya musim panas atau semacam Camp David di Amerika itu. Ini sekarang dianggap sebagai istana musim durian misalnya karena banyak durian di daerah situ. Jadi biarlah Gibran ada di situ supaya Gibran mungkin bawa buku-bukunya tuh, bawa mainan-mainannya itu ke istana baru di situ sebagai wakil presiden kan. Supaya terlihat bahwa Gibran mengendalikan atau berfungsi secara administratif di dalam negeri. Karena Prabowo mau menjadikan Indonesia figur baru di Asia tuh. Karena Prabowo ingin kira-kira menyaingi kapasitas atau popularitas Anwar Ibrahim yang sekarang diululukan sebagai pemimpin Asia tuh. Nah, supaya itu bisa terjadi, mesti Jakarta center of interestnya, fokus dari media massa kan ada di Jakarta. Jadi kalau dijadikan pembagian kerja, tentu postur internasional akan diambil sebagai visi utama dari Prabowo. Dia mesti berkantor di Jakarta karena ini pusat diplomasi, pusat keuangan. Gibran biarkan mengurus hal-hal dalam negeri ya supaya sesuai dengan istilah dalam negeri, biarkan dia ada di pedalaman di Kalimantan kan begitu cara berpikirnya mestinya tuh. Ya, ya. Nah, ini mesti bikin disclaimer ya, jangan sampai kemudian pembicaraan Anda ini dianggap Anda mendowngrade atau Kalimantan. Ini bukan soal Kalimantannya. Bukan. Ya. Kalimantan itu adalah tempat kita menjaga masa depan dunia itu. Jadi jangan Kalimantan itu dipenuhi oleh mereka yang ingin ketemu Prabowo pakai private jet itu tiba di Ya, ya. Kalimantan. Biarkan Kalimantan jadi unik. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas publik di ibu kota baru. Nah, supaya alamnya terpelihara, ya aktivitas politik ya biarin di Jakarta, aktivitas di Jakarta. Jadi kita mau ada ibu kota di Kalimantan, tetapi demi melindungi Kalimantan sebagai sumber baru energi terbarukan, sumber baru peradaban ekologi yang kaya dengan oksigen. Nah kalau kegiatan bisnis dan politik itu pindah ke Kalimantan, itu artinya jumlah kandungan karbon di situ akan meningkat. Itu artinya keindahan Kalimantan yang mengingatkan kita bahwa dia paru-paru dunia juga akan rusak kan. Jadi biarkan Gibran di situ untuk menyatakan bahwa saya ada di sini justru untuk mempertahankan jumlah oksigen di Kalimantan dan jumlah cacing, jumlah ular, jumlah pohon supaya tidak berkurang. Itu yang akan jadi semacam taburan baru bagi pemerintahan berikut bahwa Kalimantan tetap jadi asuransi untuk carbon trading. Itu kan bisa diucapkan sebetulnya sebagai alibi bahwa Kalimantan itu adalah basis carbon trading kita dengan dunia. Jakarta adalah basis dari pemerintahan Prabowo untuk menghidupkan kembali ide bahwa Indonesia itu adalah faktor dalam politik internasional. Ya, oke. Kalau kita baca ya sinyal-sinyal politiknya, terutama pernyataan dari Muzani tentang IKN, gitu, benar yang tidak akan berarti di IKN, Pak Sudrajat Jiwandono tentang dia akan memilih makan siang gratis dan sebagainya. Saya kira ini kita bisa sampai pada satu kesimpulan, rasanya nggak mungkin Pak Prabowo akan pindah, apalagi kemudian memindahkan ibu kota itu ke IKN ya, Bung Rocky ya. Itu dari skala ekonomi, skala lingkungan, segala macam, kritik internasional, apalagi interest Pak Prabowo sekarang soal global security, dan memanfaatkan anggaran itu untuk membiayai keamanan pangan, segala macam, itu pasti kemudian nggak akan pindah ibu kota itu. Jadi kita mesti lihat juga batas dari kebijakan Prabowo adalah APBN, dan Prabowo orang yang teliti dalam menyusun anggaran tuh. Prabowo terkenal mampu menyusun anggaran sehingga Kopassus pada waktu dia jadi komandan itu jadi betul-betul korps yang elit itu, kesejahteraannya terpenuhi. Hal yang sama juga dia akan pilih kan, memakai anggaran itu untuk sesuatu yang 50 tahun lagi yang mungkin gak ada maknanya, atau yang sekarang dibutuhkan yaitu persiapan Indonesia supaya tahan secara pangan, tidak dipermainkan oleh
mengendali energi dunia dan tahan atau bahkan bermutu secara politik supaya level kita di fora internasional dinaikkan kembali. Level yang udah hilang sebetulnya bukan lagi turun, hilang selama Jokowi. Karena Jokowi selalu gugup dan gagap untuk masuk dalam pembicaraan diplomatic community. Jadi kelihatannya itu tuh yang ada di dalam pikiran kabinet berikutnya. Ya, jadi saya kira ini lebih pada soal priority, akhirnya kan begitu ya, Bung Rocky. Urgensi dan priority lah, kira-kira begitu ya. Betul, the sense of urgency dan dari purity itu. Supaya kita tahu bahwa Prabowo sudah dipilih oleh rakyat. Ada problem legitimasi pada Prabowo, bukan pada Gibran. Itu intinya kan. Jadi orang mesti lihat terus itu. Kita mau memisahkan dua kimia itu. Karena nanti orang akan tuntut bahwa Prabowo ngambil Gibran hanya untuk basa-basi supaya menyetujui proyek Jokowi. Sangat mungkin sebelum dia jadi presiden. Begitu dia dilantik, tentu Prabowo punya jalan pikiran sendiri. Kan setiap leader itu harus punya jalan pikiran sendiri supaya dia nggak dianggap sekedar sebagai dealer. Nah, leadership Prabowo itu ditentukan oleh otonom nggak dia untuk menghasilkan kebijakan yang pro lingkungan, pro keadilan sosial. Jadi demi hal-hal yang masuk akal harus ada batas, sebutannya batas etis antara kecenderungan Prabowo untuk memperlihatkan kepemimpinan dia dan hal di belakang dia yang dia harus pelihara sebagai sopan santun. Jadi kesimpulan saya pasti Pak Prabowo tidak akan mengucapkan hal negatif pada Pak Jokowi, tetapi kebijakannya tetap akan terlihat berbeda dengan Jokowi. Nah, itu sebetulnya yang kita sebut sebagai miku dur mendem jero tuh. Dan Prabowo harus memperlihatkan bahwa yang dia akan lakukan betul-betul berbeda dengan Jokowi tanpa dia harus mengatakan bahwa ini berbeda. Jadi dia akan terlihat berbeda di dalam kebijakannya, kebijakan soal nilai-nilai sipil, soal hak asasi manusia, soal lingkungan, soal hak petani, kan semua itu yang akan memperlihatkan bahwa dia memang tumbuh secara otentik, bukan sekedar ikut dalam kelas-kelas Jokowi itu. Nah, kelas Jokowi udah selesai, sekarang ada kelas Prabowo. Dia sendiri akan menyusun kurikulumnya. Ya, sampai ketemu lagi di Istana Merdeka ya, Bung Rocky.